Nah, Bapak Ibu, setelah kita mendengar pidato resmi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhisadewa yang baru saja disampaikan, banyak hal-hal penting yang patut kita perhatikan dengan saksama karena ini bukan sekedar pengumuman biasa, tapi keputusan strategis yang akan menentukan arah kebijakan pensiun nasional selama beberapa tahun ke depan. Dan menariknya dalam pidato itu Menko menjelaskan bahwa seluruh komponen belanja pegawai, termasuk tunjangan dan pensiun, kini sudah dihitung dengan rumus baru yang lebih realistis terhadap kondisi ekonomi dan inflasi nasional. Artinya apa? Pemerintah tidak lagi sekedar melakukan penyesuaian nominal kecil setiap beberapa tahun, tapi mulai menata ulang struktur gaji pokok, tunjangan dan komponen pensiun agar benar-benar mencerminkan kebutuhan hidup saat ini. Dan yang paling ditunggu-tunggu, rapat kenaikan gaji pensiunan 2025-2026 akan dibayarkan penuh mengikut data Tas Pendana Sabri, sesuai golongan dan masa kerja. Dalam penjelasan rinci yang dibacakan oleh Menko, disebutkan bahwa penyesuaian anggaran ini telah melewati pembahasan bersama antara Kementerian Keuangan, Kementerian Panarbi, Badan Kepegawaian Negara BKN, serta Komisi 11 DPR. Semua lembaga itu duduk bersama untuk memastikan tidak ada kelompok pensiunan yang tertinggal. Bahkan untuk pertama kalinya sejak pandemi, pemerintah juga melibatkan Taspen secara langsung dalam penghitungan simulasi pembayaran, sehingga data yang digunakan benar-benar akurat dan sinkron dengan rekening penerima manfaat. Menko menegaskan pembayaran rapal akan dilakukan berdasarkan urutan, golongan dan status pensiunan aktif, dimulai dari golongan I dan 2, lalu dilanjutkan ke golongan 3 dan 4, tujuannya agar pelaksanaan pencairan berangkat lebih sehat dan teratur. Bapak Ibu tentu masih ingat, pada tahun-tahun sebelumnya, sistem pencairan seringkali tersendat karena proses verifikasi data manual di kantor cabang Taspen daerah. Nah, mulai tahun depan, sistem itu akan digantikan oleh sistem digital verification yang memungkinkan data langsung dikonfirmasi melalui NIK dan rekening bank penerima. Bahkan, menurut informasi tambahan dari Dirjen Anggaran Kemenku, Tabite Tema menyiapkan mekanisme pencairan otomatis berbasis NIP pensiunan. Jadi begitu SK kenaikan gaji dan PP-nya disahkan, sistem akan langsung menghitung total rapal yang diterima masing-masing pensiunan tanpa harus mengajukan klaim secara manual seperti dulu. Ini tentu kabar menggembirakan bagi Bapak, Ibu yang mungkin sudah tidak terlalu aktif bepergian ke kantor layanan Taspen. Lalu berapa besar kenaikan gaji pensiunannya? Dalam simulasi yang dibacakan oleh Menko, rata-rata kenaikan mencapai antara 8-16, tergantung pada golongan dan masa kerja terakhir. Untuk KSN aktif, kenaikan ini akan berdampak pada besaran gaji pokok baru. Sementara bagi pensiunan, senekain dihitung dari formula gaji pokok terakhir, dikalikan dengan persentase penyesuaian yang sama. Jadi misalnya, Bapak atau Ibu pensiunan, golongan 3 dengan gaji pokok terakhir 4.000, maka kenaikan sekitar 12% akan menambah sekitar 490.000 per bulan, dan bila dihitung dengan rapal selama 68 bulan, totalnya bisa mencapai 300,000 tio dan 400,000 tio sendu. Sekali bayar. Nah, inilah yang disebut sebagai rapat penuh. Pembayaran seluruh selisih kenaikan gaji dari Januari hingga bulan pemberlakuan resmi. Biasanya setelah PP diterbitkan, dalam kasus tahun 2002 Big 6 nanti, jika PP disahkan pada Maret, maka rapel akan mencakup Januari, Februari, dan Maret, bahkan bisa lebih bila terjadi penyesuaian administratif di pertengahan tahun. Menko juga menekankan bahwa pemerintah ingin memastikan pensiunan ASN dan aparat, TNI Polri tidak lagi menjadi pihak yang tertinggal dalam menikmati hasil pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam pidatonya, beliau menyebut bahwa selama pertumbuhan ekonomi, Indonesia tetap stabil di atas 5, maka komitmen untuk menaikkan kesejahteraan ASN dan pensiunan akan terus dilanjutkan setiap tahun. Pernyataan itu mendapat tepuk tangan dari peserta rapat yang hadir, termasuk perwakilan dari Komisi 11 DPR RI yang selama ini dikenal kritis terhadap kebijakan fiskal. Salah satu anggota dewan bahkan menambahkan bahwa keputusan untuk memasukkan anggaran rapat dan kenaikan pensiun ke dalam APBN 2026 adalah bukti nyata bahwa pemerintah mulai mengubah paradigma dari menunggu sisa anggaran menjadi mengalokasikan di awal tahun. Artinya tidak ada lagi alasan klasik soal keterlambatan pencairan karena dana belum tersedia. Dana sudah ada, hanya menunggu tahapan administratif untuk disalurkan.
Yang lebih menarik lagi, Taspen sendiri sudah menyiapkan tabel simulasi pembayaran terbaru yang akan dibagikan secara resmi setelah PP disahkan. Dalam bocoran internal yang sempat beredar, estimasi untuk pensiunan golongan 4 bisa mencapai tambahan 800.000 Wisridu per bulan, dan untuk TNI Polri yang memiliki komponen tunjangan kinerja, tambahan kenaikannya bisa lebih besar lagi. Ya, Bapak Ibu tentu paham selama ini yang menjadi kendala utama, bukan yang soal jumlah dana, tetapi kejelasan regulasi. Nah, dengan masuknya anggaran ke APBN berarti Kementerian Keuangan sudah menyiapkan ruang fiskal. Khusus dana cadangan ini dialokasikan lewat pos, belanja pegawai pusat dan transfer ke daerah, yang artinya mencakup seluruh pensiunan ASN, pusat dan daerah secara serentak. Jadi makna ada lagi kasus di mana pensiunan, daerah menunggu lebih lama daripada pensiunan pusat. Selain itu dalam pidatonya, Menko Purba juga menyoroti pentingnya digitalisasi data pensiun nasional menurut beliau. Langkah ini bukan hanya untuk mempercepat pembayaran, tapi juga untuk menjaga keadilan dan transparansi. Dengan sistem baru yang terintegrasi antara BKN, Taspen, dan Kemenku, maka setiap perubahan status seperti pensiunan, meninggal dunia, mutasi ahli waris, atau perpanjangan tunjangan akan otomatis tercatat dan diperbarui tanpa perlu datang ke kantor cabang. Bayangkan betapa praktisnya, Bapak Ibu tidak perlu lagi bolak-balik membawa berkas, fotokopi SK lama, atau surat keterangan hidup. Semua sudah digital, tinggal verifikasi lewat sistem, dan ini juga akan mengurangi potensi kesalahan, pembayaran atau keterlambatan karena data tidak sinkron. Kebijakan ini juga mendapat dukungan dari Menteri Panarbe yang menyebutkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik. Beliau menegaskan bahwa pensiunan adalah bagian dari aparatur negara yang berjasa dan sudah seharusnya menikmati layanan modern yang mudah, fair dan adil. Sementara itu, dari pihak DPR, terutama Komisi 2 dan 11 disampaikan bahwa mereka akan segera membahas rancangan PP kenaikan gaji dan pensiun. Begitu draft finalnya dikirimkan dari Kemenku, jika semua berjalan lancar, PP diperkirakan bisa ditandatangani oleh Presiden sebelum akhir Maret 2026, sehingga pembayaran rapal bisa dilakukan pada April atau Mei. Bertepatan dengan periode penyaluran THR dan gaji ke-13, menarik bukan? Karena artinya Bapak Ibu bisa menerima dua manfaat sekaligus, travel kenaikan gaji dan THR, dalam waktu berdekatan. Bahkan ada kemungkinan, jika keuangan negara memungkinkan, pemerintah Distan akan menambah bantuan khusus pensiunan, seperti pada 2023 lalu, di mana setiap penerima pensiun mendapatkan tambahan kompensasi tunjangan daya, beli sebesar 200.000 Rp500.000. Dan kabar baik lainnya, Menkeu juga mengonfirmasi bahwa pemerintah sedang mempelajari skema baru, indeksasi pensiun berbasis inflasi tahunan. Artinya jika inflasi meningkat di atas target, maka secara otomatis gaji pensiun juga akan disesuaikan tanpa harus menunggu keputusan politik tahunan. Ini adalah konsep yang sudah lama diterapkan di beberapa negara maju seperti Jepang dan Kanada. Jika kebijakan ini benar-benar diberlakukan, maka Bapak Ibu tidak perlu lagi menunggu 3 lipat 5 tahun untuk melihat kenaikan gaji pensiun, tapi cukup setiap tahun menyesuaikan dengan kondisi ekonomi nasional. Dan dalam sesi tanya-jawab setelah pidato, beberapa wartawan menanyakan soal kesiapan teknis. Taspen dan Asabri Menko menjawab dengan tenang bahwa simulasi pencairan sudah dilakukan, termasuk uji coba sistem batch transfer melalui bank BUMN, seperti BRI, BNI, dan Mandiri. Proses uji coba ini berjalan lancar, dan dengan seluruh warga akan langsung masuk ke rekening masing-masing penerima tanpa potongan apapun. Taspen juga sudah mengumumkan bahwa mereka akan membuka posko layanan tambahan di beberapa kota besar untuk membantu pensiunan yang ingin mengecek data atau sekedar memastikan jumlah pembayaran. Posko itu akan beroperasi sejak masa pengesahan PP hingga 2 bulan setelah pencairan agar semua proses berlangsung tertib. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan kampanye edukasi publik bagi pensiunan. Tujuannya agar tidak ada pihak yang tertipu oleh oknum atau informasi palsu, karena seringkali setelah ada pengumuman seperti ini, muncul pesan-pesan dari pihak tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan Taspen, menawarkan bantuan pencairan, padahal itu penipuan. Menku menegaskan bahwa pembayaran rapat dan kenaikan UG hanya dilakukan melalui rekening resmi, tanpa biaya tambahan dan tanpa perantara. Nah, disinilah pentingnya Bapak
Ibu untuk terus mengikuti informasi resmi seperti yang kita bahas di channel ini, karena setiap perkembangan, baik dari DPR, Menkominfo maupun Taspen,